dan dia mendapati Edgar dalam kondisi yang sangat-sangat menjijikan. Terlihat tidak mandi berhari-hari, rambut yang sangat kotor, badan yang lusuh, dan juga tatapan kosong. Halo Moris-Morisku semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya baik-baik aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku ingin menemani kalian dengan sebuah cerita tentang kematian misterius dari penulis karya fiksi kriminal dan juga misteri yang terkenal, yaitu Edgar Allan Poe. Nah, dia itu disebut sebagai bapak cerita misteri. Kalau kalian nggak kenal sama Edgar Allan Poe, kalian paling nggak kenal sama Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle juga mengatakan bahwa karya-karya misteri saat ini semuanya pasti berkiblat awal mulanya dari karya si Edgar Allan Poe. Edgar lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 19 Januari 1809 dari pasangan Elizabeth dan David Poe. Dia memiliki nama kecil yaitu Edgar Poe. Nah, sayangnya kehidupan pernikahan kedua orang tuanya tidak berjalan baik. Tepat pada saat Edgar berusia 1 tahun, ayahnya bercerai dengan ibunya. Dan kemudian 1 tahun setelah bercerai, ibunya yaitu Eliza Poe meninggal dunia dikarenakan penyakit TBC. Nah, singkat cerita, Edgar Poe yang saat itu berusia 2 tahun diboyong oleh John dan juga Frances Allan ke Richmond, Virginia untuk dididik dan dibesarkan sebagai anak mereka meskipun tidak diadopsi secara resmi. Nah, dari situlah nama Edgar Poe berubah menjadi Edgar Allan Poe. Nah, ketika sudah waktunya untuk kuliah, akhirnya Edgar memutuskan untuk mendaftar di University of Virginia. Di situ awal mula permasalahan muncul. Dia dan juga ayah angkatnya yaitu John berkonflik karena pada saat itu Edgar ternyata ketahuan memiliki hutang judi dan juga hutang karena dia kecanduan minuman alkohol. Konflik tak terhentikan, terus habis gitu banyak juga perdebatan tentang siapa yang akan membayar biaya kuliahnya. Kemudian Edgar memutuskan untuk keluar dari University of Virginia dan akhirnya mendaftar ke Angkatan Darat di tahun 1827. Nah, di tahun itu juga dia menerbitkan karya cerpen pertamanya yaitu Tamerlane and Other Poems. Ternyata Angkatan Darat tidak cocok dengan Edgar dan akhirnya dia memutuskan keluar dari Angkatan Darat dan bekerja sebagai seorang penulis. Kemudian di tahun 1836 dia memutuskan untuk menikahi sepupunya sendiri yaitu Virginia Clamp yang saat itu berusia 13 tahun. Kehidupan pernikahan mereka sangat-sangat bahagia. Si Edgar benar-benar mencintai Virginia hingga akhirnya di tahun 1945 Virginia didiagnosis mengidap tuberkulosis. Setelah berjuang melawan penyakit ini selama 2 tahun, Virginia akhirnya menutup usia di tahun 1847. Kepergian Virginia ini membuat Edgar terpuruk, dia kembali lagi kecanduan alkohol dan juga bahkan sangat-sangat menutup diri dari dunia luar. Teman-teman sejurusan penulisnya khawatir kalau jangan-jangan Edgar nantinya akan menyusul Virginia untuk meninggalkan dunia ini. Terlebih lagi selama berbulan-bulan Edgar tidak dapat menulis lagi karena masih merasa terluka akan kepergian Virginia dan dia juga hanya mengurung diri ataupun berada di bar-bar terdekat. Untungnya hal tersebut tidak terjadi dan Edgar perlahan-lahan bangkit kembali. Bahkan di tahun 1849 dia melamar salah satu teman kecilnya yaitu Sarah Elmira Royster. Tapi dia tetap saja tidak bisa lepas dari kecanduannya akan alkohol. Nah, Moris, begitulah kehidupan Edgar Allan Poe. Kita akan langsung masuk ke dalam kronologi kematian Edgar Allan Poe. Langsung aja yuk. 27 September 1849, Edgar melakukan perjalanan pulang dari Richmond, Virginia menuju ke New York setelah dia membantu salah seorang temannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat itu, Edgar menghilang. Keluarga dan juga tunangannya, Sarah, menganggap bahwa itu merupakan kebiasaan Edgar, yaitu ingin menyendiri karena hal itu sering dilakukan sejak kepergian Virginia. Hingga akhirnya di tanggal 3 Oktober, seorang jurnalis bernama Joseph W. Walker yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk meliput pemilu menemukan seseorang setengah sadar berpakaian lusuh dan juga berpenampilan sangat kacau di Jalan Baltimore dekat tempat pemungutan suara Ryan Ford yang sekarang disebut sebagai Garner's Hall.
Setelah diperhatikan dengan lebih jelas lagi, Joseph melihat bahwa identitas pria itu adalah Edgar Allan Poe, penulis terkenal pada waktu itu. Walker kemudian mencoba menanyai si Edgar kenapa dia ada di sini dan bagaimana cara menolong dia. Kemudian dari percakapan ini, Walker mengetahui bahwa Edgar dekat dengan Dr. Joseph A. Snodgrass. Tanpa pikir panjang, Walker langsung menulis pesan kepada Dr. Snodgrass ini yang berbunyi demikian. Dear Sir Joseph, ada seorang pria yang sangat berantakan di tempat pemungutan suara Rianford yang dikenal dengan julukan Edgar A. Poe. Dia terlihat sangat sedang kesulitan dan mengatakan kalau dia mengenal Anda dan saya yakin dia membutuhkan bantuan Anda segera. Hormat saya dengan tergesa-gesa, Josh W. Walker. Setelah mendapati pesan itu, Dr. Snodgrass langsung menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Walker dan dia mendapati Edgar dalam kondisi yang sangat-sangat menjijikan. Terlihat tidak mandi berhari-hari, rambut yang sangat kotor, badan yang lusuh dan juga tatapan kosong. Pada saat itu, Edgar mengenakan kemeja lusuh tanpa rompi dengan topi jerami dan juga sepatu yang tidak dipoles. Benar-benar bukan seperti karakter Edgar pada umumnya. Setelah melihat kondisi Edgar, Snodgrass kemudian membawanya ke rumah sakit Washington College di Baltimore. Pada saat itu, dokter yang bertanggung jawab adalah Dr. John Moran. Ketika Dr. Moran melihat kondisi si Edgar yang mengigaukan kata-kata tidak jelas, dia memutuskan Edgar untuk dimasukkan ke dalam satu ruangan khusus pecandu alkohol, di mana ruangan tersebut dilengkapi sel dan juga tidak memiliki jendela. Selama beberapa hari dirawat, Edgar dikabarkan tetap mengigau, bersikap agresif dan juga banyak mengoceh hingga pada akhirnya di tanggal 7 Oktober 1949 di malam hari, Edgar berulang kali menyebutkan nama Reynold hingga dia mengembuskan nafas terakhirnya dan kata-kata terakhir yang dia ucapkan pada saat itu adalah Tuhan, tolonglah jiwaku yang malang. Kematian Edgar Allan Poe sampai saat ini tetap menjadi misteri dan juga teka-teki. Banyak konspirasi dan juga banyak anggapan-anggapan tentang gimana ceritanya Edgar pada waktu itu ada di Jalan Baltimore dan juga gimana ceritanya dia bisa mengembuskan nafas terakhir di tanggal 7 Oktober 1949. Nah, teori yang pertama adalah ada kemungkinan kematian Edgar ini diakibatkan oleh depresi yang dialaminya. Beberapa orang beranggapan bahwa pada malam hari itu Edgar berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Teori ini muncul karena di tahun 1848, tepatnya 1 tahun sebelum meninggalnya Edgar juga hampir meninggal dunia karena overdosis obat penenang dan penghilang rasa sakit. Entah ini karena dia tidak mengetahui dosis penggunaan obatnya ataukah memang ini merupakan salah satu usaha bunuh diri dari si Edgar. Itu masih belum diketahui sampai saat ini. Beberapa psikolog juga masih mencoba meneliti tentang hal ini. Bahkan di tahun 2020, para psikologi beranggapan bahwa pada saat itu Edgar mengidap depresi mayor. Sehingga mungkin saja pada malam hari itu dia memang benar-benar mengakhiri hidupnya. Teori selanjutnya, kematiannya diakibatkan oleh alkohol. Setelah kepergian Virginia, Edgar kembali lagi menjadi seorang pecandu alkohol seperti pada waktu mudanya. Padahal orang-orang sekitar bilang bahwa kadar toleransi alkohol Edgar sangat-sangat rendah. Dia bisa saja mabuk dengan hanya meminum 1 gelas alkohol. Teori ini meyakini bahwa kematian Edgar pada waktu itu merupakan dampak dari kebiasaannya mabuk-mabukan, sehingga berakibat pada kematian dan ketidaksadaran diri selamanya. Hal ini juga diyakini oleh Dr. Snodgrass yang merupakan teman dekat Edgar. Dia sudah memperingatkan Edgar berulang kali bahwa jangan mabuk-mabukan karena nanti kamu bisa aja nggak sadarkan diri dan meninggal dunia. Tapi si Edgar ini tidak mengikuti saran temannya dan tetap melakukan kebiasaan buruknya ini. Sayangnya teori ini dibantah oleh Dr. Moran, penanggung jawab yang menemani Edgar hingga di waktu ajalnya, yang mengatakan bahwa dia tidak mencium sedikit pun bau alkohol di baju maupun tubuh Edgar. Kok aneh ya? Padahal tadi Edgar dimasukkan ke dalam ruangan khusus pecandu alkohol yang di dalamnya dilengkapi jeruji besi dan juga tidak ada jendela karena dia merupakan pecandu alkohol pada saat masuk rumah sakit. Tapi Dr. Morgan ini memberikan kesaksian kalau si Edgar bukan merupakan pecandu. Kok aneh sih? Gak paham aku.
Dugaan selanjutnya adalah Edgar merupakan korban dari aksi coping. Coping sendiri merupakan aksi penculikan warga yang marak terjadi pada saat pemilu di tahun 1800-an. Warga yang diculik akan dipukuli, diberi obat bius, dan juga diberikan minuman-minuman keras. Setelah itu mereka akan dipaksa untuk melakukan pemilihan di beberapa TPS secara langsung. Para pelaku biasanya akan mengganti baju korban-korban itu di tiap TPS agar identitas korban-korban tersebut tidak dikenali sama sekali. Dugaan ini muncul karena pada waktu itu Edgar ditemukan di area tempat pemungutan suara dan dengan menggunakan pakaian yang bahkan tidak seperti ciri khas Edgar pada umumnya. Sehingga hal ini juga yang diyakini oleh masyarakat sekitar, bisa saja Edgar merupakan korban aksi coping. Dan itu dimuat di berita-berita setempat selama beberapa minggu setelah kepergian Edgar. Sayangnya teori ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena hingga akhir Dr. Moran menolak untuk memberikan catatan medis dan juga diwawancarai terkait kondisi Edgar pada saat dirawat. Teori selanjutnya yaitu Edgar dibunuh oleh saudara laki-laki Sarah. Sarah yaitu tunangan Edgar pada waktu itu merupakan seorang janda kaya dan juga seorang anak perempuan dari pria kaya di kota tersebut. Baik ayah maupun saudara laki-lakinya tidak menyetujui hubungan Sarah dan juga Edgar. Keluarganya sempat mengancam bahwa jika Sarah jadi menikah dengan Edgar, maka Sarah akan kehilangan setengah dari hartanya. Dalam teori ini menyebutkan bahwa ada kemungkinan saudara laki-laki Sarah membayar seseorang untuk memperingatkan Edgar dengan cara menculik dan memukulinya agar Edgar tidak lagi dekat-dekat dengan Sarah. Tetapi ternyata tindakan yang dilakukan oleh penculik tadi berlebihan sehingga mengakibatkan Edgar dalam kondisi kritis. Karena mereka tidak mau dicurigai, maka mereka memberikan pakaian yang lusuh kepada Edgar, mencekoki dia dengan alkohol dan menaruhnya di dekat tempat pemungutan suara agar jika ada warga yang menemukan beranggapan bahwa Edgar merupakan korban coping. Teori ini bahkan dibahas secara khusus oleh biografi terkenal yaitu John Evangelist Walls. Teori ini dikemukakan pada tahun 1966 oleh salah satu profesor dari University of Maryland Medical Center, yaitu Dr. Michael Benitez. Dia meyakini Edgar meninggal dikarenakan penyakit rabies. Hal itu dapat dilihat dari ciri-ciri Edgar yang mengalami demam tinggi, bersikap agresif, takut kepada air atau hidrofobia, dan juga sering mengigau. Tapi sayangnya teori dari Dr. Benitez ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena catatan yang ditinggalkan oleh Dr. Moran ternyata memiliki ketidaksinkronan satu dengan yang lain. Saksi kunci dari kasus ini adalah Dr. Snodgrass, yaitu teman dekat Edgar yang membawanya ke rumah sakit, serta Dr. Moran yang menemani dan merawatnya pada saat-saat terakhir. Jika kalian memperhatikan ceritaku tadi, kalian akan bisa melihat sikap-sikap aneh yang ditunjukkan dari Dr. Moran. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa kematian Edgar pada waktu itu bukanlah dari alkohol. Karena pada waktu itu dia tidak mencium bau alkohol baik di tubuh maupun pakaian si Edgar. Tetapi kenapa dia harus memasukkan Edgar ke dalam ruangan khusus pecandu alkohol yang di dalamnya tidak ada jendela dan ada jeruji bersih seperti sel-sel penjara. Kemudian setelah kematian Edgar, selama bertahun-tahun Dr. Moran menolak untuk memberikan keterangan secara rinci terkait keadaan Edgar pada saat dirawat. Dia baru mau memberikan keterangan tentang topik ini di tahun 1885, tepat berusia 65 tahun. Tetapi sayangnya pada waktu itu Dr. Moran memberikan keterangan yang berbeda-beda tentang kronologi masuknya Edgar ke rumah sakit. Dia bilang Edgar masuk ke rumah sakit pada tanggal 3 Oktober. Kemudian di kesempatan lain dia mengatakan Edgar masuk rumah sakit baru di tanggal 6 Oktober. Dan di kesempatan lain pula dia mengatakan bahwa Edgar masuk rumah sakit di tanggal 7 Oktober.
Oktober. Karena keterangan yang berbeda-beda inilah, akhirnya beberapa orang beranggapan bahwa Dr. Moran pada saat itu menderita pikun atau hilang ingatan parsial mengingat usianya sudah 65 tahun. Nah, aneh kan ya, padahal tahun-tahun sebelumnya dia bisa memberikan keterangan, tapi kenapa dia harus menunggu usia 65 tahun baru dia memberikan keterangan? Apakah mungkin ada seseorang yang meminta Dr. Moran untuk menutup mulut sampai di usianya yang 65 tahun? Dan ya, selanjutnya menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Kira-kira kenapa Dr. Moran ini menunda sampai di usia 65 tahun dia baru mau angkat bicara? Kalau menurut aku mungkin bisa aja seseorang meminta dia untuk nggak berbicara, dan ketika di usia 65 tahun kebetulan aja orang itu sudah meninggal. Jadi si Dr. Moran berani untuk angkat bicara. Kalau menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah ya. Setelah kepergian Edgar pun dia masih dikenal dengan karya-karyanya yang luar biasa, yaitu diantaranya ada The Manuscript Found in a Bottle, The Murders in the Rue Morgue, The Raven, The Black Cat, The Fall of the House of Usher. Dan bahkan di akhir hidupnya dia juga menyisakan sebuah teka-teki misteri yang sampai detik ini juga tidak dapat terpecahkan. Mungkin Edgar pada waktu itu dia juga berpikir tentang masa hidupnya, oleh karena itu dia juga mengatakan pada akhir hidupnya, dia berkata, "Tuhan, tolonglah jiwaku yang malang." Itulah beberapa teori-teori tentang kematian Edgar Allan Poe. Dan kalau menurut kalian ada teori-teori yang belum aku bahas, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Menurut kalian apa yang mungkin bisa menjadi salah satu penyebab dari kematian Edgar Allan Poe? Oke, sekian video aku hari ini. Terima kasih banyak untuk amoris-amorisku yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan juga kalau kalian memang suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan kalian bisa follow aku di Instagram di @deviamare13. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang akan aku bawain selanjutnya. Oke, bye. Sampai jumpa. Mwah.